Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini sambil nyantai kita akan menanyakan sesuatu kepada beliaunya. Beliau adalah Gus Krishna yang kita kenal dengan Kisah Wunggaling. Beliau ini mengalami sebuah proses spiritual yang sangat luar biasa. Beliau pernah di usia 8 tahun dibawa ke alam gaib, dan kemudian juga beliau pernah mengalami mati suri ini 2 kali. Nanti biar beliau ini bercerita bagaimana proses beliau di alam gaib dan bagaimana prosesnya dia ketika mati suri ini. Gus Kris, ini bagaimana ceritanya waktu sampean kira-kira usia berapa ketika sampean itu mengalami sebuah proses di bawah makhluk halus? Nah, ini tolong diceritakan pada pemirsa sambil nyantai-nyantai rokokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Rahayu, dulur Nusantara. Sedikit cerita bahwa dulu saat umur 8 tahun, pada saat itu zaman kecil itu di desa kami, dulu kan ada istilahnya permainan yaitu singit-singitan bahasanya. Ya, apa dongdongan ini? Ya, Dongdongan waktu seperti kecil. itu. Kemudian saya sembunyi dengan teman saya. Alhamdulillah sekarang masih hidup, namanya Mas Pandri. Saya sembunyi di belakang rumah. Pada saat itu sekitar jam 7 malam. Kemudian ada seseorang yang berbaju hitam, dia manggil ngawih gini padaku. Teman saya tadi saya aja nggak mau. Saya berjalan sekitar 5 meter beliaunya. Terus diajaklah saya. Ketarik aja, energi ketarik. Diajak. Itu usia 8 tahun, Gus ya? Sekitar usia 8 tahun. Diajak di perjalanan itu masuk hutan. Masuk kanan kiri itu pohon yang besar-besar. Masuk ke dalam hutan sambil beliaunya ngasih wejangan. Hidup itu seperti gini loh, Le. Satu contoh seperti apa wejangannya, Mas Krishna? Hidup itu harus mampu untuk menghidupi dan manfaat bagi orang lain. Gitu. Di antara seperti itu. Terus diajak terus sampai keluar hutan, nyampe lah di bahasa sekarang tuh laut. Jadi kanan kiri ini air. Di pada waktu di situ ada jalan cuman setapak, hanya bisa dilewati berdua saja. Di perjalanan itu beliaunya mengasih tahu bahwasanya di ilmunya Allah, keluasan ilmunya Allah, wejangan beliaunya di keluasan ilmunya Allah. Sampean pandang ini hamparan laut ini, sampean pandang terus lihat ke bawah, kedalamannya sebuah samudera ini. Ini masih kalah luas dengan ilmunya Allah. Kalah luas di situ. Beliaunya matur wejangi bahwasanya masuklah kamu ke dalam samudra, tenggelamlah kamu ke dalam samudra. Bahasa sekarang tauhidnya Allah, keluasan ilmunya Itu pada Allah. usia 8 tahun. 8 Gus tahun. ya? Kira-kira yang membawa sampean waktu itu siapa? Menurut penjelasan di situ. Nanti di perjalanan tuh beliaunya masih belum menunjukkan keaslian identitasnya. Kemudian keluarlah dari laut tadi sampai pada hutan lagi. Masuk ke dalam hutan, kemudian di tengah hutan itu mau masuk ke dalam hutan itu sudah disambut dengan makhluk yang sangat besar, banyak berjajar, ibaratnya tentara. Pengawalnya, yaitu badannya besar banget, warna hijau, dengan menyambut gini. Bahasanya seperti itu. Paling butuh hijau paling. Ya, seperti itu.
namanya kalau sekarang Buto Ijo, besar banget. Terus diajaklah, dikawal sampai ke ada istana yang sangat besar banget di tengah hutan itu. Nah, dipersilakan masuk. Yang membawa saya tadi, orang yang membawa saya tadi, beliaunya itu berbincang. Nah, namanya ratunya Purbosari. Purbosari. Itu perkiraan di mana, Gus? Itu Alas Purwo atau apa? Di tengah Alas Purwo, secara goib ya, itu ada kerajaan yang sangat besar. Itu, Gus. Jadi ratunya bernama Purbosari. Dan laki-laki yang membawa sampean itu siapa? Nah, pada waktu perbincangan di situ itu Nyai Purbosari itu matur bahwasanya beliau adalah Sawunggaling itu tadi. Oh, berarti Sawunggaling. Sawunggaling. Nah, kemudian berbincang setelah selesai, saya diajaklah lagi balik istilahnya perjalanan pulang. Dari perjalanan pulang dia memberikan sebuah wejangan banyak banget tentang sebuah kehidupan, tentang alam seperti itu. Kemudian di antaranya wejangan yang tentang alam itu bagaimana kita mendoakan tentang alam. Gitu. Seperti itu. Iya, mendoakan tentang alam, bersinergi dengan alam, dan bagaimana kita mendoakan tentang jagat ini. Nah, nanti wejangannya apa? Mohon tonton terus karena nanti saya akan beritahu. Gitu, kemudian sampailah di hutan tersebut. Di dalam hutan tuh ada kayak apa ini istilahnya istana. Zaman dahulu tuh namanya bukan istana, kayak pendopo tapi bangunan ala kolonial Belanda. Kemudian saya disuruh duduk di situ, di tengah situ duduk sampai saya terlelap, dibangunkan oleh Lurah Sukomanunggal atau Lurah Donowati pertama kali. Ternyata saya duduk di situ adalah duduk di petilasannya Eyang Sawunggaling. Nah, itu perjalanan yang ritual yang pertama itu tadi. Itu mungkin apa ada sejarah, mungkin barangkali Gus Kresna itu termasuk masih ada atau keturunan dari Sawunggaling itu sendiri kok sampai langsung dibawa masuk dan diberikan wejangan itu. Nah, kalau terus untuk gimana? itu saya tidak buka untuk umum. Enggak ya, barangkali silsilah atau apa ada itunya kan. Enggak mungkin kan orang itu biasanya leluhur itu kan juga mencari keturunannya. Ya, kalau dari mbah-mbah saya yang di Manukan, Mbah Kartoharjo itu ada hubungannya dengan Sawunggaling. Mbah Sawunggaling. Gitu. Iya. Terima kasih, itu sekilas tentang perjalanan waktu kecilnya Gus Kresna. Yang didapat gini Ki, setelah dari perjalanan itu, begitu sudah diantar pulang oleh Lurah Donowati itu, saya sempat mengalami bahwasanya tidak bisa membedakan antara alam nyata dengan alam gaib. Karena terlihat aja. Dindingnya sebenarnya nggak ada dinding, nggak ada batas, terlihat semua. Jadi ibaratnya makhluk gaib itu terlihat. Kalau memang ada di situ, suatu contoh pada waktu itu abah saya duduk di situ, di sebelahnya ada. Gitu kan. Iya, berarti gaib itu jin-jinnya banyak ya. Banyak sekali. Ya. Kalau diibaratkan saat perjalanan itu banyaknya manusia yang ada di sekitar, kalau sekarang dinamakan Alas Purwo, banyak di sekitar itu hampir sama banyaknya. Seperti itu. Itu Gus ya. Jadi itu sekilas perjalanan tentang Gus Kresna di masa kecilnya. Ya Gus, saya dengar sampai ini juga pernah mengalami mati suri. Nah ini tolong diceritakan bagaimana ketika dalam kondisi mati suri itu dan itu. Awalnya begini Ki. Pada saat itu saya menempati rumah baru, yaitu yang di daerah Gresik juga. Untuk menyambungkan kabel lampu ya, untuk kabel lampu, saya kira pada waktu itu lampu di dapur kan mati, nggak taunya itu putus gitu loh, terputus. Saya menyambungkan lampu itu tersebut, ternyata masih ada setrum.
saya mengalami setrum, kesetrum cukup lama. Saya kesetrum cukup lama karena dari keluarga saya memanggil tetangga itu kan cukup berjarak ya, cukup jarak sekitar 200 meteran. Jadi sampai kembali akhirnya tetangga saya itu tadi, nah, proses setrum ini tadi, saya menikmati setrum itu tadi sampai. Tolong diceritakan dari ketika mati suri itu sampean itu yang sampean lihat atau dalam perjalanan bahasanya itu sukmo sampean itu seperti apa? Oh iya. Jadi biar pemirsa paham. Nah. Setelah kesetrum tersebut, saya kan sudah nggak ingat ya. Iya. Tahu-tahu ada di rumah sakit. Nah, di rumah sakit masih belum sadarkan diri. Di rumah sakit belum sadarkan diri. Di proses itulah saya diperlihatkan bahwasanya ada dari diri saya ini yang keluar. Seperti kembaran sampean. Iya, keluar. Saya sempat melihat dia, loh, itu kan diri saya yang tidur itu. Nah, seperti itu. Jadi dua Gus ya. Iya, dua. Dari jasad halusnya itu melihat jasad kasarnya. Betul, yang jasad kasar itu tidur, ini keluar begini. Dari kepala. Nah, sempat berdiri di samping saya gini, kemudian saya tersedot. Sedot. Sampai ke langit. Sampai Gus. Oh, yang itu sorry, itu terbawa keluar dari jasad. Saya terbawa dalam. Ada orang yang berpakaian serban putih, pokoknya serba putih. Saya terbawa masuk ke bumi. Mungkin itu yang pakaian serba putih, mungkin malaikat paling. Terus mau menjemput sampean mungkin. Kemungkinan bisa jadi. Ya, gimana prosesnya? Dibawalah saya ke bahasanya ini ke bumi, ke alam kubur. Di dalam situ saya diperlihatkan di situ. Sama beliaunya diperlihatkan, ini seperti ini. Ternyata di alam kubur itu yang sepengetahuan saya pada waktu itu berpengalaman di situ, diperlihatkan di situ, alam kubur itu berlorong-lorong. Gitu, Gus. Berlorong-lorong. Yang diperlihatkan saat itu 7 lorong kepada saya. Jadi 7 lorong ini seperti golongan orang yang berbuat seperti gini, ini berbuat seperti ini. Jadi di kelompok-kelompokkan, ini orang baik, ini orang tidak baik gitu Gus. Amal perbuatannya, amal ibadahnya. Betul. Oh, ya. Nah, kemudian begitu setelah diperlihatkan beliaunya sambil matur, sambil ngasih wejangan. Nah, ini seperti ini. Wejangannya seperti apa Gus? Tolong diceritakan biar pemirsa atau saudara kita itu paham. Ini sekilas tentang pengalaman yang luar biasa. Pemirsa. Salah satu saat itu, jika saat di duniawi perbuatannya katakanlah berzina, melakukan perbuatan yang ibaratnya menyimpang seperti itu, ditunjuk di sini tempatnya. Seperti itu Gus. Ya. Kalau orang tersebut suka mengolok-olok orang atau apa, di sini tempatnya. Jadi ada tempat-tempatnya. Iya, Gus. ada tempat-tempatnya. Seperti itu. Nah, itu lanjut Gus. Nah, itu kemudian setelah itu sampai yang ke lorong 7. Nah, sampai ke lorong 7 itu ibaratnya makin masuk. Jadi lorong pertama ini makin masuk gitu loh. Seperti itu. Tapi gelap. Lorongnya itu gelap. Gini. Tapi saat itu kita bisa melihat. Ketika itu sampai kira-kira usia berapa Gus? Perkiraan? Yang saat kesetrum ini ya. Tahun berapa? Di tahun ini 2001 kemarin. 2001 kemarin. 2001. Oh iya. Itu pemirsa pengalaman sekilas tentang beliaunya mengalami satu mati suri, dan itu proses sukma Gus ya itu ya. Ya sukma bisa. Sukma bisa ya, karena tidak sadarkan diri seperti itu. Makanya ini juga peringatan atau mengingatkan pada kita semua bahwasanya alam barzah itu ada sesuai yang di Al-Qur'an. Makanya kita hidup juga ya harus berhati-hati. Kita hidup ini juga harus banyak-banyak melakukan kebaikan seperti itu Gus ya. Iya, betul. Pesan yang disampaikan itu pemirsa. Dan pernah lagi Gus, katanya 2 kali sampean mengalami mati suri itu. Iya. Tolong diceritakan yang kedua. Pada saat itu kebetulan saya mau
kerja ya, mau ke kantor, bahwa saya bos itu telepon pada saat itu pagi, tiba-tiba ada rapat mendadak, sehingga saya tergesa-gesa mungkin ya, tergesa-gesa dengan sepeda motor di kendaraan dilajukan cepat. Kemudian di daerah Polsek Sememi itu kan ada pembangunan jalan nih, dicor. Jalan dicor, saya nggak tahu kalau itu sudah dicor. Dengan kecepatan 70 itu tadi nabraklah cor-coran tuh. Badan ini terbang. Sepeda motor kan nabrak, terpental, terpental badan ini sampai terbang ini, akhirnya bahasanya orang Jawa temangsang. Enggak, gitu. Akhirnya enggak sadarkan diri. Iya, temangsang di ram-raman besi jalan itu. Ya, paham ya. Nah, kemudian saya nggak sadarkan diri, nggak sadar, mungkin dibawa oleh matur suwun kepada polsek setempat untuk membawa ke rumah sakit. Oh, gitu, Gus. Nah, di dalam situasi seperti keadaan seperti itu, apa yang saya merasakan? saya ngalami lihat badan saya lagi. Seperti yang Ya, awal tadi. keluar dari badan saya, keluar melihat badan saya. Kemudian tersedotlah ke langit. Terus ke atas terus. Sampai awan itu, Ki. Awan-awan yang di atas itu terlewati oleh ini tadi. Badan ini. Tubuh halus. Ya, tubuh halus tadi. Terus ke atas. Di sana itu ada semacam kayak kursi yang kayak emas. Ya, berlapis emas kuning kayak emas gitu. Saya duduk di situ. Nah, didudukkan di situ. Kemudian yang saya lihat hamparan kanan kiri ini nggak ada apa-apa. Gitu. Kosong saya berdiri. Tapi saya bisa melihat bumi itu kecil gitu. Seperti itu, Gus. Iya, bumi itu kecil. Malah makin nggak terlihat. Ketika saat itu apa yang muncul dalam perasaan atau kesadaran pikiran jasad Alisa? Pada saat itu terus saya bilang gini loh, saya di sini ngapain? Kan gitu. Nah, seketika itu kayak ada energi lagi yang narik. Akhirnya turun ke bumi lagi, masuklah ke jasad sampai saya jingkat. Seperti itu, Gus. Iya. Itu tahun akhirnya berapa, tersadar. Gus? Kira-kira. Itu 98. Berarti lebih dahulu yang tabrakan ini. Iya, baru yang nabrak ini. Itu. Iya. Ya. Nah, itu pemirsa, itu adalah pengalaman dari beliaunya, termasuk mengalami mati suri 2 kali. Jadi ini juga satu ilmu, satu pengetahuan untuk kita semua. Dan memang beliau memang punya talenta spiritual. Mungkin di antara saya juga pernah mendengarkan salah satu guru, termasuk orang itu kadang-kadang ketika mengalami sebuah proses seperti itu kan saraf-saraf paranoid kita, saraf-saraf alam bawah sadar ini terbuka. Makanya tidak heran kadang-kadang ada orang itu yang kadang-kadang karena jatuh saja bisa pinter. Itu naik ketepaan, Gus. Naik ketepaan tanpa bau wudu. Dan ini pernah terjadi juga, yaitu di masyarakat saya sendiri. Ada orang yang gila, nah, bahasanya gila, sudah diobati kemana-mana tidak sembuh, kemudian tertabrak sepeda motor jedias, delala atau alhamdulillah setelah itu kesadarannya penuh. Artinya kabelnya mungkin di saraf itu nempel, Gus. Jadi mungkin sampean ini tak lihat punya kecerdasan yang luar biasa, termasuk dalam bidang bersair. Nah ini luar biasa. Jadi ini mungkin ya juga karena sebuah proses tadi kesetrum tadi, kemudian jatuh tadi, sehingga saraf-saraf di sini itu encer nek jare orang Jawa itu. Berarti seperti sehingga punya kecerdasan spiritual yang luar biasa. Mungkin seperti itu. Ya Gus, tolong diceritakan di Wejang, saudara-saudara pemirsa di sana tentang masalah zikir, Gus. Bagaimana jenengan kan pernah cerita tentang masalah zikir jagat ini kan asing sekali bagi kita. Yang setahu saya kan ya zikir gitu saja, enggak. Zikir jagat itu seperti apa, Gus? Tolong dijelaskan biar pemirsa saudara kita di sana itu paham. Oh seperti ini loh namanya zikir jagat. Karena saya masih asing mendengar ya baru kali ini. Ya, tolong Gus diceritakan. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada 2
Yang pertama, mari belajar berzikir sampai serasa kita tidak berzikir. Kemudian bergerak serasa tidak bergerak, berdiam serasa tidak berdiam, berucap serasa tidak berucap. Kemudian marilah kita berzikir yang dinamakan zikir jagat ini. Zikir jagat ini. Jadi luaskan doa kita, jangan sampai tersempitkan. Suatu contoh, mari kita doakan bumi ini, alam ini, makhluk ini, dan jagat ini termasuk planet dan langit sebagainya. Semesta ini Gus. Semesta. Caranya gimana? Metodenya Makanya diawali dari jenengan, mungkin dari dasar dulu, yaitu wa khususon dumateng makhluki Allah, baik nyata ataupun gaib, Al-Fatihah. Gitu ya Gus ya. Kemudian wa khususon dumateng bumi, langit, jagat seisinya atau semesta seisinya, Al-Fatihah. Gitu Gus ya. Ya, karena makhluk Allah semuanya ini juga berzikir kepada Allah, sehingga mari kita sarang-sarang mengajak berdoa kepada Katanya Allah. manusia ini, orang-orang bilang itu jagat besar, jagat kecil, itu gimana Gus? Yang dikatakan jagat besar yang terlihat oleh pandangan mata kita ini. Ya, padahal itu sebenarnya jagat kecil. Yang itu sebenarnya jagat kecil Gus. Jagat kecil. Malahan yang jagat kecil yang ada di rongga dada kita, yang di batin kita itu adalah jagat kecil tapi besar. Kenapa? Dia mampu untuk menelan jagat. Oh, seperti itu Gus. Suatu contoh, jagat ini kalau di apa ini bundar itu apa namanya? Bumi. Ya, bumi di semacam kayak apa ini Ki? Nah, bumi lah, kita pandang bumi ini, kita masukkan dalam batin kita, dia akan masuk. Masuk ya? Masuk. Wah, itu mungkin itu yang namanya ilmu nguntal jagat itu Gus. Ya, Jadi, kalau bahasa Jawanya semesta itu kita masukkan ke dalam tubuh kita, ya. gitu Gus ya. Kemudian kita zikirkan. kita dikir. Oh, seperti itu Gus ya, metodenya. Kita ajak untuk memuji kepada Allah, seperti itu. Nah, jika sudah tertelan itu tadi, kita ajak untuk sama-sama memuji ke Tuhan, maka kita dengan Rahman Rahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim tersebut, Rahman Rahimnya kita keluarkan, kita ajak sama-sama untuk berdoa kepada Allah. Itu Gus ya. Itu Maka yang tersinari oleh Nurullah atau Nur Muhammad akan jadikan sebuah manfaat di bumi ini. itu Gus yang dinamakan rahmatan lil alamin secara hakikat itu Gus mungkin. Iya, secara global, secara luas ya seperti itu. Jadi itu kayak bentuk rahmatan lil alamin kita seperti itu. Iya, mendoakan seluruh jagat seisinya. Kalau kita masih batas mendoakan kelompok-kelompok atau golongan-golongan atau hanya sesama makhluk, masih belum rahmatan lil alamin. Nah, masuk iblis barang didoakan Gus. Itu kan gue nek global kecampuran iblis. Ono setan barang mulai kecampuran dungo kabeh, nek dungo sampean lak boleh gak mlebu neraka lan. Gak cocok ambek dalile. Ya apa Gus? Jika duduk dikasih sayang, semuanya akan didoakan. Ngono Gus ya. Semua didoakan, makhluknya Allah semua didoakan. Jin pun ada juga yang beribadah ke Tuhan. Gitu Gus. Jin pun ada yang beribadah ke Allah. Kalau bukan kita, manusia dihadirkan di bumi menjadi khalifah, menjadi pemimpin di bumi ini, wakil daripada Tuhan, otomatis kita harus mendoakan semua, karena semua itu adalah makhluk ciptaannya Berarti Tuhan. intinya kita itu berdoa ndak pandang bulu, ndak pilih kasih. Enggak pandang pilih kasih. Masih iblis titik didongakno, setan didongakno ngono Gus ya. Semua didoakan. Dadi kanca kabeh. Iya. Malaikat itu didongakno. Semua Nah, didoakan. ini luar biasa pemirsa. Ini ilmu baru. Karena berbicara rahmatan lil alamin, jalannya kan kasih sayang. Ngoten nggih. Jalan dicinta ataupun kasih sayang, ya semua disayangi, semua dicinta. Cinta sendiri kan hak mutlak dari Tuhan, kasih sayang hak mutlak dari Tuhan, maka kita hanya sebagai perantara. Makanya itu Menyampaikan. apa Gus, kalau kita juga tidak salah di ajaran kita sendiri, termasuk di ajaran Islam,
kita mengawali segala sesuatu juga dengan Bismillahirrohmanirrohim. Dan artinya apa? Kita melakukan satu pekerjaan, perbuatan itu dengan Rohman Rohim, dengan kasih dan sayang, gitu Gus ya. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan kasih sayang itu kan ya ikhlas, enak, gitu Gus ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya sebetulnya ajaran agama itu luar biasa. Jadi termasuk kita mengawali satu pekerjaan apapun ini kita disuruh membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dan secara hakikat dan makrifatnya Bismillah ya kita harus berkasih sayang kepada semua makhluk. Kira-kira begitu Gus ya. Benar. Jadi itu yang namanya sehingga kita menjadi insan kamil, sesuai dengan tujuan insan yang sangat bermanfaat bagi makhluk lainnya. Tujuan penciptaan kita menjadi rahmatan lil alamin di alam semesta ini. Itu pemirsa. Mungkin kira-kira seperti itu. Kita ya coba-coba saja. Nek salah ya salah no Gus. Aku iki ya nirokno tok. Nah, ini gimana ya? Salah enggak? Ya asik mawon. Gitu ya. Terima. Karena Allah tuh ma indah, ma indah. Makanya pemirsa, jadi yang terpenting tugas kita sebagai khalifah di muka bumi diberi amanah, yang terpenting adalah bersikap kasih sayang. Bismillahirrohmanirrohim ini tidak hanya di lisan saja, tapi kita terapkan kepada semua makhluk di kehidupan ini Gus. Iya, dinyatakan kepada semua makhluk. Dan kasih sayang, kasih sayang wis gak murang-muring Gus. Nggih. Tuh setan ini boleh gak kanggu lah Gus nek ngene kabeh. Ya setan ini gak kanggu lah barang wis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagi yang nggak mau mendoakan ya kira tersetani. Ngono. Itu pemirsa guyonan ini mudah-mudahan sekilas bincang-bincang malam ini ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.